Hai guys, saya Elsa Lestari dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 5 Batam. Now we are going to baking because I love baking. Di sini saya akan membuat croissant singkong keju yang basically ini merupakan singkong panggang keju kudapan tradisional Indonesia. Nanti kita akan membuat bentuknya seperti kue bulan sabit atau croissant yang tulisannya croissant. Ini merupakan dessert khas dari Prancis. Untuk bahan bakunya ini menggunakan singkong seluruhnya tanpa menggunakan tepung sedikit pun. Dan untuk teksturnya dia masih lembut di dalam tapi renyah di luar. Oke, kita lanjut ke step by stepnya. So, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 500 gram singkong yang sudah dikukus, gula halus dan garam. Untuk gula halusnya ini sesuai selera ya. Jadi kalau suka manis bisa ditambah gula halusnya, atau enggak lihat muka aku aja. Enggak, bercanda. Terus ada 2 sendok makan margarin, 2 butir kuning telur. Kenapa dipisah? Gara-gara mereka nggak boleh satu kayak kita. Enggak. Jadi satunya akan kita gabungin ke adonan, dan yang satu lagi hanya untuk olesan. Terus ada keju parut, ini untuk isian dan topping. Terus ada susu cair, ini untuk campuran olesan kuning telurnya nanti. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke step pertama, yaitu kita harus cuci tangan dulu. Nah, kalau udah, kita ambil 500 gram singkong yang udah dikukus, terus kita haluskan, bisa menggunakan batu gilingan atau penghancur kentang kalau ada. Setelah itu, kita hancurin, dan kita tambah margarin tadi. Jatuh tempatnya. Oke, diambil lagi, bersih ya guys tangan saya. Oke, kita blend tuh sampai margarin dan singkongnya benar-benar merata. Di sini butuh effort ya guys, jadi usahain kalau habis dikukus tuh langsung dihancurkan biar nggak terlalu keras singkongnya. Oke, kalau margarin sama singkongnya udah merata tuh, udah mulai halus juga kan. Terus kita tambahkan lagi deh 1 kuning telur. Biar nggak bersisa mau bazir, oke. Terus sejumput garam. Garam ini tuh penyeimbang rasa aja ya guys, jadi nggak perlu banyak-banyak. Terus gula halus, optional ya, sesuai selera. Tuang-tuang, oke. Nah, kita blend lagi kayak tadi sampai benar-benar merata. Nah, pas semua bahan udah merata tadi sebenarnya tuh di roll dulu, diratain dulu kan, tapi lupa saya videoin, maaf ya. Bisa ratainnya pakai botol kalau nggak punya rolling pin. Nah, terus kalau udah rata kayak gitu, udah mulai tipis, kita bisa potong. Bentuknya seperti persegi panjang. Tuh, kita potong kayak gitu. Sisanya kita awasin dulu. Di sini alat-alatnya bersih semua ya, meja dibersihin, baking papernya bersih, jadi tenang ya. Terus kita bentuk seperti segitiga sama kaki. Nah, di sini saya akan membuat size yang kecil dulu. Jadi nanti saya akan membuat size yang kecil, sedang dan besar gitu. Oke. Sisa ujungnya bisa sisihin dulu. Nah, ini dia adonan tadi, bentuk segitiga sama kaki kan. Terus di sini saya zoom in biar lebih gampang. Terus kita masukkan keju parut tadi untuk isian. Kita gulungnya dari sisi alas ya. Kita gulung. Maaf ya, ini pakai sarung tangan, soalnya sarung tangannya lagi untuk megang HP, megang kamera guys. Gak ada yang megangin. Oke, kita gulung. Pelan-pelan ya, soalnya ini gampang retak. Tuh, bentuknya jadi kayak gitu. Tuh. Dibentuk tuh. Dibenyak-benyak tuh ujungnya. Nah gitu, ini tuh size kecil ya. Untuk size besarnya nanti saya akan buat, tapi nggak di kamera ya. Nah nih udah dicetak semua adonannya. Terus kita masukkan 1 butir kuning telur ke dalam susu tadi. Kita aduk-aduk. Jangan salfok sama kuasnya ya, soalnya kuasnya biasa hilang, jadi pakai kuas masker yang masih baru. Terus kita aduk.
guna telur ini untuk nanti pas habis dipanggang, jadi croissantnya itu agak shining gitu atas-atasnya. Kita oleskan satu persatu. Terus jangan lupa ditambahkan keju ya di atasnya, dan kita panggang di oven selama 45 menit di suhu 190 derajat Celcius. Udah jadi deh croissant singkong kejunya. Ini rasanya enak sih menurut saya. Terus untuk teksturnya dia di luarnya renyah tapi dalamnya masih lembut gitu. Tapi kita harus make sure pas halusin singkongnya tuh bener-bener sampai dia halus, jadi nggak ada lagi gerindil-gerindil di dalamnya. Terus ini juga bisa jadi alternatif bagi yang diet atau lagi jalanin hidup sehat, gara-gara bahan utamanya singkong tanpa gunain tepung sedikit pun. Tapi kita harus make sure berapa kita masukin margarin ke dalamnya sama berapa keju yang kita gunain. Oke, sampai di sini saja ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.